Ya, silakan. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk, Safa. Oke, tenang ya, relax saja ya. Ya, Gimana kabarnya? baik. Baik. Oke, Safa datang ke sini menemui Pak Deden mau apa? Saya mau menceritakan masalah saya di kelas Pak. Oh, mau menceritakan masalah kamu di kelas. Baik. Sebelumnya berarti kalau kamu datang ke sini, berarti kan Pak Deden nanti membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Maka dalam kali ini adalah sesi konseling individual. Nah, pada konseling kali ini nanti kamu ceritakan sesuai dengan keadaan diri kamu, permasalahan yang kamu alami itu apa. Tidak usah takut ya, tidak usah takut, cerita aja. Nanti agar Pak Deden paham apa masalah yang kamu alami, agar nanti Pak Deden bisa menggali lebih dalam. Dan tujuannya adalah terkait konseling ini agar permasalahan yang kamu alami nanti bisa teratasi oleh diri kamu sendiri, ya. Agar kamu nanti bisa menjalankan aktivitas dengan baik seperti sebelumnya, biar tidak ada masalah lagi, ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya silahkan ceritakan apa yang kamu alami. Relax saja, nggak usah tegang ya, nggak usah tegang. Ceritakan apa permasalahan yang kamu alami, silakan. Jadi tadi kan saya di kelas mengerjakan tugas. Ya. Nah, ada satu teman saya itu nggak bisa mengerjakan tugas tersebut. Ya. Dia tanya kepada saya, tapi niat saya itu saya tidak mau langsung memberi jawaban tersebut. Saya maunya mengajari dia terlebih dahulu agar dia tahu jawaban tersebut itu dari mana. Habis itu teman saya tidak mau, dia langsung mau minta hasil jadinya. Dia salah paham, akhirnya dia langsung bilang ke teman-teman yang lain bahwa kayak Safa itu anaknya pelit banget, dimintain jawaban satu aja nggak mau, nggak dibolehin. Saya di situ cuma bisa terdiam dan melihat anak tersebut yang mengolok-olok saya di belakang. Habis itu saya berusaha mengajak dia ngobrol bahwa niat saya itu tidak seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, habis itu dia tuh tetap kekeh, nggak mau diselesaikan. Dia maunya ya seperti itu. Mungkin mau dia musuhan, olok-olokan seperti itu. Oke, apa yang diucapkan oleh teman kamu pada kamu? Yang diucapkan itu kayak Safa kan kok pelit banget, dimintai jawaban satu aja kok nggak mau. Itu kejadiannya kapan? Tadi barusan. Tadi. Ya. Waktu pelajaran apa? Waktu pelajaran matematika. Pelajaran matematika. Terus setelah diucapkan mungkin diolok-olok, kamu diapakan sama teman kamu? Dia cuma bilang di belakang saya ke teman-teman yang lain kalau saya pelit, terus nggak mau ngasih jawaban, terus sudah itu aja menghilangkan, tidak kekerasan, nggak sampai main tangan. Oke, kamu sudah berusaha untuk mencoba agar kamu nggak dibully pada teman kamu? Sudah. Sudah. Saya sudah melakukan bahwa saya mau mengajari dia. Jadi saya ajarin satu persatu agar dia tahu jawaban tersebut. Tapi dia tetap tidak mau, langsung mau hasil jadinya. Menurut kamu, teman kamu itu seperti apa? Dia itu anaknya sedikit nakal dan tidak mau berpikir keras. Terus dia kayak anaknya itu nggak mau berpikir secara yang benar-benar gitu. Jadi kayak dia ini kok nggak bisa di kali ini, terus langsung nyontek ke temannya yang lain. Persepsi kamu terhadap teman kamu bagaimana terkait tindakan teman kamu terhadap kamu? Ya itu seharusnya tidak dilakukan, seharusnya dia itu bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa kok saya tidak mau memberikan jawaban tersebut?
kamu memandang teman kamu bertindak keterlaluan ya. Iya. Kamu udah tanya ke teman kamu, kenapa kok kamu lakukan seperti itu? Saya tidak sempat bertanya, soalnya dia udah bicara di belakang saya seperti itu. Jadi ketika berbicara itu akhirnya kamu jadi marah ya, tersinggung ya. Iya, tersinggung. Berbicara pada teman kamu di belakang kamu ya. Sehingga teman kamu juga ikut membenci kamu. Iya, juga ikut kayak kamu kok kayak gitu sama teman sendiri. Oke, baik, berarti pandangan pertama kamu adalah teman kamu itu memang sudah tindakannya melampaui batas ya. Iya. Ya sampai bilang ke temanmu yang lain untuk membenci kamu juga ya. Iya. Oke, kamu melihat nggak ada sisi positif dari teman kamu itu apa? Ada, sebenarnya dia itu anaknya juga anak baik. Kalau ada temen yang susah juga dibantu. Oke, ada kesusahan dibantu. Berarti mungkin dalam hal itu reaksi sementara mungkin dari teman kamu menunjukkan sikap seperti itu pada kamu. Kan kamu kan belum lihat untuk beberapa hari ke depan bagaimana. Kan mungkin kamu memandang teman kamu seperti itu, tetapi barangkali yang namanya manusia itu kan juga berubah ya. Barangkali besok dia sudah tidak seperti itu lagi, kan tidak tahu. Jadi mungkin awal cara pandang kamu dia seperti itu terus ya ke kamu menganggapnya. Nanti bakalan seperti itu terus sampai kemudian lulus gitu ya. Ya. Jadi coba nanti kamu pikirkan ulang, kamu pertimbangkan ulang, kamu ubah pandangan kamu kalau bahwasanya manusia itu pasti bisa berubah dan tentu ada peluang untuk berubah. Selama kamu belum melihat ke depan nanti bagaimana, kamu kan intinya belum tahu lebih jauh apakah teman saya itu nanti bisa berubah atau tidak. Ya, barangkali nanti besok sudah berubah sikapnya kepada kamu. Ya, itu barangkali nanti bisa diterapkan ya itu ya ke teman kamu ya. Terus pertama kamu sudah bagus Mbak, sudah mencoba untuk berusaha agar kamu tidak diolok-olokkan, tidak dibully oleh teman kamu. Ya itu adalah hal yang bagus karena kamu punya kemampuan, punya usaha, jadi tidak berhenti kamu menyerah. Itu bagus. Tetapi ada hal yang perlu kamu benahi dalam diri kamu, bahwasanya terkait dengan cara pandang terhadap teman kamu. Oh, nanti kalau teman saya bilang seperti ini, nanti besoknya akan seperti itu terus. Saya nanti akan dibully setiap hari, hanya saya jadi tidak fokus. Ya. Kamu merasa enggak itu nanti kalau ke depan nanti jadi saya tidak fokus karena dibully oleh teman saya? Iya, karena itu sangat terganggu sekali. Apalagi kalau berantem soal teman itu sangat tidak enak. Sangat tidak enak ya. Berarti itu jadi mengubah cara pandangnya ya, teman kamu. Oh, teman saya nanti saya yakin bisa berubah nanti teman saya. Ya, seperti itu. Jadi tidak selalu begitu terus. Ya. Itu. Nah, saya yakin kamu bisa melakukan seperti itu. Ya, saya yakin nanti kamu bisa berkomunikasi yang baik dengan teman kamu agar nanti teman kamu bisa kembali seperti semula. Ya, tapi tetap harus digarisbawahi kalau mencontek itu tidak boleh ya, tidak boleh. Seperti itu kalau bisa ya dikerjakan sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Oke, setelah ini apa yang kamu lakukan? Saya ingin bicara kepada teman saya bahwa saya mau tetap kekeh, mau menjelasin kalau maksud saya tidak mau mencontohi dia itu bukan seperti itu. Saya cuma mau mengajari dia agar nggak nyontek terus gitu loh Pak, ke teman-teman yang lain. Soalnya itu mungkin bisa merepotkan lah teman yang lain. Mungkin teman yang lebih pintar dari dia nilainya bisa kalah. Jadi nilai dia itu kayak lebih tinggi daripada yang nyontek. Oke. Baik, bagus sekali. Jadi itu
kamu punya rencana yang bagus ke depan ya. Jadi tidak berhenti karena belum berhasil menyampaikan ke teman kamu, kamu berhenti ternyata tidak, kamu tetap berusaha. Maka saya apresiasi, bagus sekali, dan coba diubah juga terkait pandangan itu ya. Kamu merasa siap nggak nanti ketika berkomunikasi yang baik dengan teman kamu? Siap. Oke. Ya nanti saya tunggu ya perkembangan ke depan. Kalau nanti ada masalah lagi, silakan datang ke Pak Deden. Nah, kita sambung lagi untuk pertemuan konseling di lain waktu ya. Kalau nanti masalahnya masih berlanjut. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga permasalahan bisa cepat terselesaikan. Ya, terima kasih Safa. Ya, sama-sama Pak. Ya, sabar ya. Ya.